Yang paling sulit dilakukan bukanlah memulai sesuatu, tapi bagaimana mengakhiri apa yang telah kau mulai. Adalah ungkapan yang entah pernah kudengar di mana. Ungkapan ini mengandung arti bahwa memulai sesuatu itu sulit, baik itu tugas, skripsi, kerjaan, atau channel yang isinya ngebahas dunia wibu. Dibutuhkan riset, peralatan, kemampuan, dan tentunya niat untuk memulai sesuatu, apapun itu. Tapi, ada hal yang lebih sulit dari memulai sesuatu, yaitu adalah untuk mengakhirinya. Ada banyak alasan kenapa ini lebih sulit. Mungkin hal tersebut punya keterikatan emosi denganmu, mungkin itu sudah jadi bagian dari rutinitas, atau hal tersebut melibatkan banyak orang, sehingga kau takut mengecewakan orang-orang apabila hal tersebut diakhiri. Mungkin juga kau belum mau mengakhirinya, tapi ada alasan tertentu yang mengharuskanmu untuk mengakhiri hal tersebut. Dan seperti kata pepatah, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Setiap hal yang dimulai pasti akan berakhir, cepat atau lambat. Dan ini sangat terasa di dunia manga. Sebagai orang yang baca banyak manga, aku sering nemuin manga yang endingnya kurang enak. Banyak yang punya awal bagus dan premis cerita yang menarik. World building yang ada di manga tersebut juga seru untuk diikutin, ditambah karakternya juga unik-unik. Tapi ketika udah masuk ke ending, justru terkesan hambar. Ada manga yang tiba-tiba selesai karena di-cut, ada manga yang panjang banget sampai nggak tahu kapan tamatnya. Ada manga yang hiatus sampai batas waktu yang tidak ditentukan, ada juga manga yang nggak selesai karena mangakanya keburu ninggalin dunia ini. Tentu ini sedikit mengesalkan ya, apalagi kalau menurutku ceritanya bagus dan menarik, tapi tiba-tiba selesai atau nggak pernah selesai sama sekali. Semua itu adalah hambatan bagi suatu manga untuk punya ending yang memuaskan. Dan semua itu juga bisa dilewati oleh Makoto Yukimura lewat Vinland Saga yang selesai di chapter 220. Akhirnya, manga seinen legendaris ini bisa mencapai ending setelah 20 tahun serialisasi. Coming of age story dari seorang Thorfinn telah sampai pada epilog. Dan harus dibilang bahwa endingnya memuaskan. Vinland Saga adalah bagian dari jajaran manga yang sering disebut sebagai Big Three of Seinen Manga. Bersama dengan Berserk dan Vagabond, Vinland Saga merupakan salah satu manga klasik yang dicintai sama banyak wibu. Dan seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, ada banyak tantangan yang ditemui oleh 3 manga besar ini untuk mencapai ending. Berserk yang merupakan manga terbaik dilanjutin oleh asistennya setelah Kentaro Miura meninggal di tahun 2021. Sedangkan Vagabond yang jadi manga samurai terbaik masih hiatus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itulah kenapa sebuah keberuntungan besar ketika Vinland Saga bisa mencapai proper endingnya. Manga yang ditulis oleh Makoto Yukimura ini adalah salah satu karya fiksi terbaik yang pernah kubaca. Di awal cerita, kita dikenalin karakter utama bernama Thorfinn. Ayahnya bernama Thors dikenal sebagai salah satu petarung terbaik pada masanya. Ini yang membuat Thorfinn kagum sama ayahnya. Ini juga yang bikin dia benar-benar marah dan dendam kepada Askeladd, Viking yang membunuh ayahnya. Sebelum Thors meninggal, dia bilang kepada anaknya bahwa Thorfinn tidak boleh menyakiti orang lain tanpa sebab, karena tidak ada siapapun di dunia ini yang layak untuk disakiti. Bahwa you have no enemies. Kalimat inilah yang menjadi premis utama dari keseluruhan cerita Vinland Saga. Kalimat ini diingat oleh Thorfinn, tapi pada saat yang sama juga amarah dan dendam menyelimutinya. Dengan tujuan untuk balas dendam, anak yatim itu kemudian bergabung dengan band Viking milik Askeladd. Sepanjang arc pertama adalah cerita mengenai bocah yang diliputi oleh kesedihan yang teramat besar, sehingga lupa terhadap pesan dari ayahnya. Fokusnya adalah bagaimana dia bisa menjadi kuat, sehingga bisa membalaskan dendamnya pada Askeladd. Untuk bisa mencapai hal ini, dia terus bertarung dan membunuh. Membakar desa, merebut harta, menculik, dan merenggut nyawa orang lain merupakan hal yang dilakuin oleh Thorfinn agar dia bisa semakin kuat dalam bertarung. Dengan begitu, dia pikir dia bisa ngebunuh Askeladd dalam pertarungan agar dendam yang udah ada lama dalam dirinya bisa hilang. Tapi, takdir berkata lain. Askeladd tiba-tiba mati dalam satu misi, meninggalkan Thorfinn dengan dendamnya yang tidak bisa dipenuhi. Time skip pun datang. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan lagi sama Thorfinn dengan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dengan sukarela menjadi budak orang lain tanpa mengeluh ataupun perlawanan, berbanding terbalik dengan dirinya di arc sebelumnya. Bahkan ketika diajak bertarung dan dipukuli sama orang lain, Thorfinn sama sekali nggak ngelawan. Thorfinn yang kita temui di sini kelihatan sangat kosong dan hampa, seakan-akan alasannya untuk hidup telah hilang dicabut dari dalam dirinya. Kita sebagai pembaca tentunya tahu alasan dari perubahan ini. Alasannya untuk hidup, yaitu dendamnya kepada Askeladd gagal ia penuhi. Hal yang menjadi alasan dia berlatih, bertarung, dan membunuh orang lain tiba-tiba direnggut darinya tanpa bisa melakukan apapun. Laki-laki yang ceritanya kita ikutin ini has become the shadow of his former self.
いいこと一つもなかったよ。 Perubahan ini tentunya bikin orang-orang yang baca pada kaget. Kita semua datang ke manga ini untuk alasan kekerasan dan adegan actionnya, untuk bisa lihat gimana Thorfinn akhirnya bisa membalaskan dendamnya. Kenapa tiba-tiba berubah 180 derajat kayak gini? Pasti pertanyaan ini timbul di setiap benak wibu yang baca Vinland Saga. Di titik ini mulai muncul beberapa wibu yang drop mangganya. Ada juga yang tetap ngikutin Vinland Saga dengan harapan bahwa akan terjadi masalah yang menjadikan Thorfinn kembali jadi dirinya lagi. Orang yang bertarung dengan siapapun, orang yang tidak segan untuk membunuh siapa aja. Ketika aku baca pun, aku pikir arahnya akan ke situ. Dan ternyata, kita semua salah. Sepanjang Akt 2, kita dilihatin bagaimana perkembangan dari karakter utama ini. Thorfinn yang awalnya cuma tahu jalan kekerasan sebagai cara berinteraksi dengan orang lain, perlahan-lahan mulai bisa berubah. Dia mulai bisa menjalin komunikasi dengan Einar, karakter baru yang di kemudian hari akan jadi salah satu tokoh yang cukup sentral. Dari interaksi ini, akhirnya Thorfinn sadar bahwa kekerasan bukan satu-satunya cara untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Ada cara lain yang lebih mudah untuk bisa berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan bicara. Di sini akhirnya dia sadar dan paham dengan apa yang ayahnya katakan dulu. Tidak ada siapapun di dunia ini yang menjadi musuhnya. Kalaupun kau bisa bertarung, kemampuan itu hanya boleh digunakan untuk melindungi orang lain. Sejak saat itulah, Thorfinn bersumpah bahwa kekerasan adalah jalan terakhir, dan dia tidak akan membunuh lagi. Ending dari Akt 2 adalah salah satu cerita yang paling powerful dalam sejarah manga. Di sini, pertama kalinya sumpah dari Thorfinn diuji. Ketika tempatnya mengabdi terlibat dalam perang, apakah idealismenya untuk meninggalkan kekerasan dan tidak membunuh bisa dipertahankan? Di momen ini, banyak pembaca yang yakin bahwa pertarungan dan action akan kembali ke Vinland Saga. Namun, yang terjadi bukanlah itu. Daripada dibalas dengan kekerasan, yang Thorfinn lakukan adalah mengajak bicara lawannya dengan harapan lawannya itu bisa mundur. Momen tersebut bikin semua pembaca sadar, kekerasan bukanlah tujuan dari Makoto Yukimura bikin manga ini. Yang ingin Makoto Yukimura sampaikan adalah jangan menjadikan kekerasan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan masalah. Masalah tersebut barangkali bisa diselesaikan dengan cara berbicara untuk saling memahami satu sama lain. Bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang bertarung, membunuh, dan menang, melainkan orang baik yang bisa memahami penderitaan orang lain. Powerful message. A really powerful message. Saking kuatnya pesan ini, sampai bertebaran di internet sebagai meme yang makin nge-push popularitas dari Vinland Saga. Sebenarnya, Makoto Yukimura bisa aja nyelesain mangganya di sini, dan pesannya akan tetap tersampaikan. Kalaupun mangganya berhenti di Farmland Arc, aku yakin manga ini akan tetap jadi salah satu karya fiksi terbaik yang pernah ada. Tapi, Makoto Yukimura pilih untuk terus lanjut. Eastern Expedition Arc adalah arc di mana Makoto Yukimura memperkenalkan dunia seperti apa yang sebenarnya dibaca oleh para wibu. Thorfinn yang udah memegang sumpahnya, idealismenya bahwa kekerasan adalah jalan akhir, dihadapkan pada realita dunia. Dunia tempat Vinland Saga mengambil latar di abad ke-11 adalah era di mana perang adalah sebuah hal yang normal dan kekerasan menjadi jalan yang diagungkan. Berkali-kali, Thorfinn dihadapkan pada persimpangan. Apakah idealisme yang dia percaya ini adalah hal yang benar? Apakah dia yang menganut jalan damai ini tidak memiliki tempat di dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu jadi fondasi yang membangun kisah penjelajahan Thorfinn sebagai pedagang. Dan arc terakhir adalah Vinland Arc, tempat yang jadi tujuan akhir dari Thorfinn. Idealisme milik Thorfinn semakin diuji ketika harus dipraktikkan di tempat ini. Dan untuk bisa memahami praktik dari ideologi ini, ada satu hal yang kita perlu tahu. Ideologi itu terdengar bagus ketika masih ada di dalam kepala sebagai angan-angan. Tapi ketika ideologi tersebut diterapkan ke kehidupan nyata, cenderung sangat sulit dan bisa sangat berdampak negatif pada ideologi tersebut. Masih belum paham? Mari kita ambil contoh yang ada di dunia nyata. Liberalisme sebagai ideologi yang menyatakan bahwa kebebasan setiap individu adalah hak dasar manusia. Terdengar sangat indah bukan? Tapi ketika diterapkan, dapat saja digunakan untuk melakukan invasi ke negara lain atas nama pembebasan. Atau misalnya Marxisme, gerakan utopis yang menginginkan hadirnya keadilan sosial tanpa kasta. Dunia di mana semua orang setara. Tapi ketika diterapkan, justru menimbulkan kelas penguasa yang menjadi diktator. Oleh karena itu, ketika suatu idealisme yang ada di kepala diterapkan ke dunia nyata, seringkali diperlukan beberapa penyesuaian dan kompromi. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh Thorfinn. Setelah berkeliling dunia, ketemu banyak orang, melihat banyak pertarungan. Harusnya ada kesadaran bahwa idealisme yang dimiliki oleh Thorfinn ini tidak bisa diterapkan secara penuh. Idealismenya yang menyatakan bahwa masalah dapat diselesaikan melalui diskusi, perbincangan,
ceramah, dan bisa meninggalkan kekerasan sepenuhnya adalah idealisme yang sangat utopis. Justru idealisme inilah yang jadi penyebab utama dari banyaknya orang Nordik yang terbunuh ketika mencapai Finland. Ketika sampai di tahap ini, Thorfinn bisa saja menyerah. Bisa aja mengakui bahwa idealismenya ini terlalu sulit untuk diterapkan pada masanya. Masa di mana orang-orang bertarung bukan hanya untuk harga diri, melainkan juga karena kebutuhan. Bisa aja Thorfinn melakukan semua itu. Tapi tidak. Dia menunjukkan bahwa meskipun kekerasan terjadi, bukan berarti perundingan mustahil untuk dilakukan. Bahwa meskipun ketika semuanya menjadi gelap, akan selalu ada cahaya yang masih bersinar. Yang ingin disampaikan oleh Makoto Kimura adalah untuk jangan menyerah dalam memahami orang lain. Ketakutan kita terhadap pihak lain disebabkan oleh ketidakpahaman kita terhadap pihak tersebut. Dan ketika kita tidak paham, seharusnya yang kita lakukan adalah mencoba memahaminya dan bukan menganggapnya sebagai musuh. Kalau kita bisa melakukan hal ini, maka perdamaian bisa tercapai dan kekerasan bisa dihilangkan sepenuhnya dari muka bumi. Dan perjuangan ini adalah hal utama yang ingin disampaikan oleh Makoto Kimura melalui karakter Thorfinn dari Vinland Saga. Dan sampai sekarang, perjuangan untuk mencapai perdamaian ini belum selesai. Hari ini, konflik terjadi di mana-mana. Dunia tengah dihadapkan pada masa-masa panas di mana kekuatan-kekuatan besar di dunia terus melakukan manuver yang dapat memicu terjadinya perang. Di Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah, konflik terjadi di setiap benua yang ada di bumi kita tercinta. Dan melihat bagaimana reaksi pemimpin dunia, sepertinya perang tidak terelakkan. Tapi, justru di momen seperti inilah apa yang disampaikan oleh Vinland Saga harus terus kita ingat. Bahwa konflik bisa dihindari apabila kita mau mendengarkan pihak lain. Bahwa manusia bisa menyelesaikan perang dengan mencoba memahami satu sama lain. Apabila ini bisa dilakukan, maka perdamaian mungkin bisa terwujudkan. Ini tentunya bukan perjalanan yang singkat. Seperti yang manga ini sampaikan, mungkin perlu ribuan tahun untuk bisa mewujudkannya. Namun, apabila kita bisa mencoba saling memahami satu sama lain, harapannya anak cucu kita bisa hidup di masa tersebut. Masa di mana manusia saling memahami satu sama lain, dan perdamaian abadi bukanlah angan-angan lagi. Who am I kidding? Konflik akan terus ada, perang pasti akan terus terjadi. Manusia itu akan terus berperang, baik itu atas alasan ideologi, kebangsaan, agama, ataupun sumber daya. Meskipun manusia telah bisa saling memahami, konflik tidak akan terelakkan. Itu karena manusia adalah makhluk egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan golongannya. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. 1000 tahun ke belakang manusia telah berperang, dan 1000 tahun ke depan pun tidak akan ada bedanya. Tidak ada yang namanya perdamaian. Perdamaian adalah periode di antara dua perang. Kalaupun perang tidak terjadi hari ini, maka perang akan terjadi besok. Oleh karena itu, civis pacem para bellum. Kalau kau ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Segitu aja dariku untuk video ini. Makasih yang udah mau nonton, dan makasih juga yang masih mau subscribe channel ini. Padahal 2 bulan lebih gak ada konten baru sama sekali ya. Anyway, aku Takaki, dan sampai jumpa di video berikutnya.